Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk memaparkan materi tentang rasionalisme. Di sini kita akan melihat yang pertama adalah latar belakang rasionalisme. Rasionalisme merupakan salah satu aliran filsafat modern. René Descartes, salah seorang tokoh yang mempelopori filsafat abad modern. Beliau adalah orang yang mendirikan aliran rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Kemudian, aliran rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Kemudian, B, kita akan melihat pengertian rasionalisme. Kata rasionalisme terdiri dari dua suku kata, yaitu rasio yang berarti akal atau pikiran, dan isme yang berarti paham atau pendapat. Rasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kebenaran yang tertinggi terletak dan bersumber dari akal manusia. Jadi, rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian, rasionalisme juga dapat diartikan sebuah paham yang menganggap bahwa akal lah yang harusnya menjadi sumber pengetahuan. Titik fokus sumber pengetahuan dalam aliran ini adalah kemampuan akal dalam melakukan penalaran. Kemudian kita juga akan melihat di sini ciri-ciri rasionalisme. Yang pertama itu kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia. Yang kedua, penolakan terhadap tradisi, dogma, dan otoritas. Selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang pemikiran rasionalisme. Usaha manusia untuk memperoleh kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh pemikir Renaissance masih berlanjut terus sampai abad ke-17. Abad ke-17 adalah era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Semakin lama manusia semakin menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan akal. Bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan. Sebuah permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan, termasuk seluruh masalah kemanusiaan. René Descartes adalah orang pertama di akhir abad pertengahan yang menyusun argumentasi yang kuat dan tegas, yang menyimpulkan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat suci, dan bukan yang lainnya. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Apa yang ditanam Aristoteles dalam pemikiran saat ini juga masih dipengaruhi oleh hayalan-hayalan. Kemudian, bagian D ini kita akan melihat ajaran-ajaran pokok rasionalisme. Yang pertama itu, rasionalisme percaya bahwa melalui proses pemikiran abstrak, kita dapat mencapai kebenaran fundamental yang tidak dapat disangkal. Kemudian yang kedua, rasionalisme percaya bahwa realitas serta beberapa kebenaran tentang realitas dapat dicapai tanpa menggunakan metode yang empiris. Kemudian yang ketiga itu ada rasionalisme percaya bahwa pikiran mampu mengetahui beberapa kebenaran tentang realitas mendahului pengalaman apapun juga. Kemudian yang keempat, rasionalisme percaya bahwa akal budi atau rasio adalah sumber suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah sistem deduktif yang dapat dipahami secara rasional, yang hanya secara tidak langsung berhubungan dengan pengalaman indrawi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah rasionalisme percaya bahwa kebenaran tidak diuji melalui verifikasi indrawi, akan tetapi melalui kriteria konsistensi logis. Kaum rasionalisme menentukan kebenaran yang didasarkan atas konsistensasi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain, atas kesesuaian antara pernyataan atau teori dengan kesepakatan atau konsensus para ilmuwan. Kemudian di sini kita akan melihat tokoh-tokoh aliran rasionalisme. Yang pertama itu adalah tokoh René Descartes. René Descartes ini adalah seorang filosof
Prancis yang dijuluki Bapak Filsafat Modern. Ia adalah ahli dalam bidang alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu, tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode yang umum yang harus dipandang sebagai hal yang benar adalah apa yang dijelaskan dan terpilah-pilah. Atau ilmu pengetahuan harus mengikuti langkah ilmu yang pasti, karena ilmu pasti dapat dijadikan model cara mengenal secara dinamis. Kemudian Descartes menepikan fungsi indera yang menemukan kebenaran. Menurutnya indera ini hanya menipu, dan akallah salah satu-satunya yang harus menjadi panutan pertama dalam merumuskan kebenaran sesuatu. Descartes menarik kesimpulan bahwa indera merupakan sangatlah menipu dan tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan sebagai alat satu-satunya dalam mencari kebenaran, tetapi fungsi akal lah yang sangat diutamakan. Kemudian tokoh yang kedua ada Spinoza. Bagi Spinoza hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan. Tuhan adalah alam dan Tuhan dan alam adalah satu dan sama. Teori ini dikenal dengan nama panteisme, semua adalah Tuhan. Dan satu substansi ini meliputi baik dunia maupun manusia. Spinoza juga beranggapan bahwa satu substansi ini mempunyai ciri-ciri yang tak terhingga jumlahnya. Jadi ia menentang baik Yahudi maupun Kristen. Spinoza percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang dimaksudkan adalah alam semesta ini. Tuhan Spinoza tidak berkemauan, tidak melakukan sesuatu dan tak terbatas atau unlimited. Tuhan itu tidak mempedulikan sesuatu, juga tidak mempedulikan manusia. Ini menurut Spinoza. Kemudian yang ketiga menurut Leibniz. Gottfried Wilhelm von Leibniz dalam pemikirannya bermaksud untuk memberikan eksistensi wujud atau Tuhan, bagaimana keberadaan Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan manusia. Ia membuktikan eksistensi Tuhan dengan konsepnya tentang moda demonad. Sementara Spinoza berpendapat bahwa hanya ada satu substansi, Leibniz berpendapat bahwa substansi itu monad setiap Sementara Spinoza berpendapat bahwa hanya ada satu substansi, Leibniz berpendapat bahwa substansi itu monad. Setiap monad berbeda dengan yang lain, dan Tuhan atau sesuatu yang supermonad dan satu-satunya monad yang tidak dapat dicipta adalah pencipta monad-monad itu. Maka karya Leibniz ini diberi judul Monadologi atau studi tentang monad, yang ditulisnya 1714 halaman. Ini adalah singkatan metafisika Leibniz. Yang pertama itu monad yang kita bicarakan di sini adalah substansi yang sederhana. Kemudian yang kedua itu harus ada substansi yang sederhana karena ada susunan itu. Kemudian karena susunan tidak lain dari suatu koleksi substansi sederhana. Kemudian di sini kita akan melihat bagian F, yaitu kelebihan dan kekurangan aliran rasionalisme. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya adalah mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kemudian yang kedua, dalam menalar dan menjelaskan pengetahuan-pengetahuan yang rumit. Kemudian rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Kemudian kekurangan, doktrin-doktrin filsafat lebih cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar tanpa memperhatikan objek-objek yang rasional secara peka. Kemudian yang kedua, cara memahami objek di luar cakupan rasionalisme sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Kemudian bagian G ini kita akan melihat pandangan aliran rasionalisme tentang manusia. Descartes memandang manusia sebagai makhluk dualitas. Manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jiwa dan tubuh. Jiwa adalah pemikiran dan tubuh adalah keluasan. Sebenarnya tubuh tidak lain dari sesuatu mesin yang dijalankan oleh jiwa.
Karena setiap substansi yang satu sama sekali terpisah dari substansi yang lain, sudah nyata bahwa Descartes mempunyai banyak kesulitan untuk mengartikan pengaruh tubuh atas jiwa dan sebaliknya, pengaruh jiwa atas tubuh. Kemudian kita sampai pada terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Dari materi yang tadi dapat disimpulkan bahwa rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat penting dalam memperoleh pengetahuan. Sejarah rasionalisme sangat tua sekali. Thales telah menerapkan rasionalisme dalam filsafatnya. Pada zaman modern muncullah tokoh-tokoh filsafat baru yang menganut paham rasionalisme. Adapun tokoh pertama rasionalisme adalah Descartes. Selanjutnya Spinoza dan Leibniz dari Jerman. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 adalah filsuf Prancis yang dijuluki Bapak Filsafat Modern. Selanjutnya Spinoza. Spinoza adalah salah satu filsuf istimewa yang tidak hanya percaya pada apa yang dikatakannya tapi juga bertindak sesuai dengannya. Spinoza mempunyai pemikiran bahwa hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan, dan satu substansi itu meliputi baik dunia maupun manusia. Itu sebabnya pendirian Spinoza disebut panteisme. Tuhan disamakan dengan segala sesuatu yang ada. Spinoza juga beranggapan bahwa satu substansi itu mempunyai ciri-ciri yang tak tiga jumlahnya. Kemudian, filosof yang terakhir yang mengikuti pemikiran rasionalisme Descartes adalah Leibniz. Metafisika Leibniz sangat memusatkan perhatian pada substansi. Baik Spinoza, alam semesta ini keseluruhannya bergantung pada sebab, sementara substansi pada Leibniz adalah hidup dan setiap sesuatu terjadi untuk suatu tujuan. Penentuan prinsip filsafat Leibniz ialah prinsip akal yang mencukupi yang secara sederhana dapat dirumuskan. Sesuatu harus mempunyai alasan, bahkan Tuhan harus juga mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.